Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Musim balap 2025 menjadi musim kedua Mario Aji di kelas Moto2. Pasti banyak sekali sobat-sobat balap mania yang berekspektasi di musim kedua Mario Aji akan bisa tampil lebih baik daripada musim sebelumnya di musim balap 2024 ya sob. Paling tidak Mario Aji bisa mendapatkan poin yang lebih lagi ya sob dari musim balap 2024 yang merupakan musim perdana Mario Aji di kelas Moto2. Nah, admin juga berharap seperti sobat-sobat balap mania sob. Berharap semoga di musim balap 2025 ini, di musim kedua Mario Aji di kelas Moto2, Mario Aji akan bisa mengumpulkan poin yang lebih banyak lagi ataupun berlipat-lipat daripada poin yang Mario Aji raih di musim sebelumnya, di musim perdana Mario Aji di musim balap 2024. Karena Mario Aji sebenarnya memiliki motor yang kompetitif dan juga tim yang kompetitif. Jadi memang harapannya semoga Mario Aji bisa berprestasi seperti senior-seniornya, yaitu Somkiat Chantra dan juga Ai Ogura yang sekarang sudah berada di level MotoGP sob. Tetapi jangan kita lupakan ya bahwa di kelas Moto2 ini tidak semudah kelas Moto3. Jadi yang admin maksudkan seperti ini sob. Bahkan pembalap di kelas MotoGP ya yang baru saja beralih dari Moto2 ke MotoGP mengatakan untuk level adaptasi di kelas Moto2 ini lebih sulit ketimbang level adaptasi di kelas MotoGP. Jadi pembalap yang berada di kelas MotoGP beradaptasi dari kelas Moto2 menurut mereka itu lebih gampang daripada ketika mereka balapan di kelas Moto2 dan beradaptasi dari kelas Moto3. Nah, kenapa sampai pembalap di kategori ini mengatakan seperti itu ya sob? Bahwa level untuk adaptasi dari kelas Moto2 ke MotoGP lebih mudah dibandingkan Moto3 ke Moto2. Nah, sebelumnya juga admin sempat membahas tentang hal ini ya sob. Kenapa ada beberapa pembalap yang mengatakan level adaptasinya ini berbeda dari kelas Moto3, kelas feeder ke kelas menengah, kemudian kelas menengah ke kelas MotoGP. Jadi memang sebenarnya ya dari segi kesenjangan mesin di antara kelas ini sob, di antara tiga kelas ini. Nah, kesenjangan yang paling besarnya adalah dari kelas feeder yaitu kelas Moto3 ke kelas Moto2, ke kelas menengahnya. Sedangkan kesenjangan dari kelas Moto2 ke kelas MotoGP-nya itu kesenjangan mesinnya ya sob, itu tidak terlalu besar. Nah, makanya ini Ai Ogura ya, Ai Ogura pembalap yang merupakan juara dunia di kelas Moto2 pada musim balap 2024 mengatakan untuk adaptasi di MotoGP tidak sesulit ketika ia beradaptasi di kelas Moto2. Nah, jadi memang sob, bukan hanya Ai Ogura saja yang merasakan hal seperti ini ya sob, tetapi pembalap rookie di kelas Moto2 yang baru saja naik level ya dari kelas Moto3 ke Moto2 mengatakan hal yang serupa juga sob. Nah, yang admin maksudkan adalah David Alonso, pembalap yang merupakan juara dunia Moto3 di musim balap 2024. Ketika di musim balap 2025 ini David Alonso naik level ke kelas Moto2, dia mengatakan bahwa untuk adaptasinya ini sangat sulit. Bahkan balapan di Thailand kemarin merupakan ronde pertama dari kelas Moto2 ya sob. David Alonso mengatakan itu adalah balapan terburuk kedua dari dirinya selama karir balapnya David Alonso sob. Nah, ini David Alonso sekelas pembalap yang berhasil meraih gelar juara dunia di kelas Moto3. Kalau kita lihat David Alonso di ronde pertama kemarin untuk bisa masuk posisi 15 besar saja sob, dari catatan waktu, free practice, kemudian sesi kualifikasi sampailah pada balapannya. Ini David Alonso memang kesulitan sob. Ini sekelas pembalap juara dunia di kelas Moto3 tetapi kesulitan untuk bisa beradaptasi di kelas Moto2. Di musim sebelumnya juga seperti itu ya sob. Juara dunia di Moto3 pada musim balap 2023, Jaume Masia juga kesulitan untuk beradaptasi di kelas Moto2. Bahkan sampai sekarang untuk Jaume Masia harus terdepak dari Moto2 karena tidak mendapatkan tim ya di kelas Moto2 dan akhirnya Jaume Masia harus hijrah ke ajang balapan dunia Supersport bersaing dengan Aldi Satya Mahendra. Jadi memang dapat kita lihat sob bahwa di kelas Moto3 ke kelas Moto2 untuk proses adaptasinya ini cukup sulit. Sekelas pembalap level dunia saja masih kesulitan. Jaume Masia di musim sebelumnya, coba sobat-sobat balap mania lihat ya hasil balapannya. Jarang sekali Jaume Masia bisa masuk di posisi 15 besar. Nah, kemarin di ronde pertama David Alonso juara dunia Moto3 di musim sebelumnya, di musim 2024 hanya bisa finish di posisi ke-21 sob. 21, tidak masuk di 20 besarnya. Bahkan ketika diwawancara ya David Alonso mengatakan memang balapan kemarin adalah balapan kedua terburuk selama karir balapnya sob. Nah,
Jadi memang David Alonso sepertinya frustasi ya ketika pertama kali naik level ke kelas Moto2. Namun di akhir balapan David Alonso mengatakan ya, pada akhir-akhir balapan di ronde pertama kemarin dia baru merasakan bagaimana nyamannya mengendarai Moto2. Tapi nanti kita lihat lagi di ronde kedua apakah benar pernyataan dari David Alonso, dia sudah mulai merasa nyaman dan mulai memahami bagaimana sensasi mengendarai Moto2. Jadi mungkin saja di ronde kedua nanti David Alonso bisa improve dari segi lap time, kemudian juga hasil balapannya ya. Tetapi kalau dari ronde pertamanya memang kelihatan David Alonso mengeluhkan bagaimana sulitnya ia beradaptasi dari kelas Moto3 ke kelas Moto2. Walaupun ini tidak secara lisan disampaikan oleh David Alonso, namun secara logika dapat kita nilai sob. Dari hasil catatan waktunya, kemudian hasil balapannya memang dapat dilihat sob, bahwa David Alonso sekelas pembalap yang meraih juara dunia di kelas Moto3 kesulitan untuk beradaptasi di kelas Moto2. Oleh karena itu untuk Mario Aji yang merupakan musim keduanya di kelas Moto2, sebaiknya kita memberikan sedikit ruang ya bagi Mario Aji untuk bisa beradaptasi lebih banyak lagi, karena seniornya juga Somkiat Chantra dan juga Ai Ogura, walaupun mereka ini bisa bersaing di barisan depan, namun hal itu bukan mereka dapat lakukan di dalam 1 ataupun 2 musim. Minimal 3 atau 4 musim ya, baru Somkiat Chantra dan juga Ai Ogura bisa bersaing di barisan depan di kelas Moto2 pada saat masih membela Honda Tim Asia di kelas Moto2. Dan kemarin kalau kita lihat memang untuk Somkiat Chantra ada agak sedikit turun performnya, tetapi dari segi material balapnya ya, dari motornya dan juga timnya sebenarnya dapat dilihat masih perform. Namun mungkin kemarin kalau dilihat sudah terlalu lama Somkiat Chantra ini bersaing di kelas Moto2, jadi ada sedikit kebosanan mungkin ya dari Somkiat Chantra. Makanya kalau menurut admin kemarin performa Somkiat Chantra agak menurun karena memang sudah terlalu lama Somkiat Chantra ini bersaing di kelas Moto2. Tapi apabila ia masih memiliki motivasi, pastinya bisa perform lagi. Namun ya itu kembali lagi kepada masing-masing pembalapnya. Dan kini untuk Mario Aji semoga saja ya di musim kedua paling tidak kalau admin bisa berekspektasi mungkin kalau bisa untuk Mario Aji setidaknya melebihi poinnya dari musim balap sebelumnya, karena di musim balap sebelumnya memang adalah musim perdana Mario Aji, jadi kita maklumi ya sob kalau Mario Aji poinnya belum terlalu banyak, namun di musim kedua ini setidaknya bisa 2 kali lipat lah ya, 2 kali lipat dari poin yang diraih oleh Mario Aji di musim sebelumnya. Dan di ronde pertama kemarin untuk Mario Aji alhamdulillahnya sudah mendapatkan 1 poin untuk dibawa pada ronde selanjutnya, tetapi semoga saja di ronde selanjutnya Mario Aji bisa finish lebih baik lagi, karena di ronde pertama kemarin Mario Aji mengeluhkan masalah nyeri bahu, padahal kalau dilihat dari balapannya Mario Aji ini bisa tembus ke posisi 10 besar untuk mendapatkan poin yang lebih banyak lagi, tetapi sayangnya karena masalah nyeri di bahunya yang diakibatkan karena cedera di musim sebelumnya ya sob, akhirnya Mario Aji harus merosot di akhir balapan dan finish di posisi ke-15. Itu juga hampir saja ya posisi Mario Aji ini direbut oleh pembalap lainnya, sehingga nanti bisa saja membuat Mario Aji tidak mendapatkan poin. Tetapi beruntungnya untuk Mario Aji kemarin masih bisa menahan nyeri di bahunya dan akhirnya bisa finish di posisi ke-15 untuk mendapatkan 1 poin di ronde pertama kelas Moto2 sob. Dan kalau menurut admin juga ya sob, untuk kelas Moto3 ini setidaknya dari Dorna harus mulai mempertimbangkan ya bagaimana bisa memangkas kesenjangan dari kapasitas mesin dari kelas Moto3 ke kelas Moto2, karena dapat dilihat dari beberapa pembalap di kelas Moto3 yang prestasinya ini sangat mentereng, bahkan meraih gelar juara dunia seperti Jaume Masia dan juga David Alonso, tetapi ketika mereka level up ke kelas Moto2 mereka ini masih sulit beradaptasi. Bagaimana lagi kalau pembalap lainnya ya sob, kalau misalnya pembalap-pembalap yang prestasinya biasa-biasa saja di kelas Moto3 pastinya lebih sulit lagi untuk beradaptasi di kelas Moto2. Namun kabar baiknya sob, memang dari pihak Dorna sudah mulai membicarakan, sudah mulai merencanakan untuk bisa melakukan perubahan penyesuaian di kelas Moto3 di tahun 2027 mungkin ya sob, karena di 2027 MotoGP akan menggunakan regulasi baru. Tetapi rumornya ya yang sudah berkembang di tahun 2026 nanti Dorna baru akan melakukan pembicaraan. Sebenarnya pembicaraannya sudah dilakukan, tetapi mungkin di 2026 rumornya akan lebih intens lagi pembicaraan mengenai penyesuaian di kelas Moto3. Yang sebelumnya di kelas Moto3 menggunakan mesin 250cc 1 silinder, isunya Dorna akan melakukan upgrade
menggunakan mesin 400 ataupun 500 cc 2 silinder 4 tak di kelas Moto3. Nah, ini juga sesuai dengan batas usia ya sob di kelas Moto3, di mana saat ini untuk batas usia di kelas Moto3 adalah 18 tahun. Pembalap yang bisa naik ke kelas Moto3 yang berusia 17 tahun apabila memang mereka ini sudah berprestasi di kelas Junior GP ataupun meraih posisi 3 besar di klasmen akhir ajang balapan Junior GP, maka mereka bisa diorbitkan ke kelas Moto3 untuk pembalap yang berusia 17 tahun, tetapi batas minimalnya adalah 18 tahun. Maka memang sudah sesuai ya dengan pembalap-pembalap belia saat ini yang sangat tinggi-tinggi ya sob, di usianya 17, 18 mereka ini sudah sangat tinggi. Jadi misalnya menggunakan Moto3 yang sudah berkapasitas 400 ataupun 500 cc nantinya ya sob, pastinya motor tersebut juga akan memiliki dimensi yang lebih besar daripada Moto3 yang digunakan saat ini, karena tidak mungkin mesin 400 ataupun 500 cc dijejal ke spesifikasi dimensi motor seperti Moto3 saat ini. Nah, jadi memang dari segi batas usia dan juga melihat dari pembalap muda saat ini ya, memang sudah sesuai apabila memang nantinya Moto3 ini melakukan upgrade menggunakan mesin yang lebih besar dan juga dimensi motor yang agak lebih besar juga sob. Karena memang di kelas Moto3, kata Dani Pedrosa, nah ini pembalap legend yang sudah sangat berpengalaman ya sob, memang kelas Moto3 ini sangat beresiko menyebabkan insiden fatal, dan ini pernah terjadi di beberapa musim sebelumnya di kelas Moto3, di mana kelas ini sebenarnya adalah kelas pembinaan untuk pembalap-pembalap muda nantinya mereka ini akan menjadi penerus di ajang balapan MotoGP di kelas utamanya. Tetapi malahan di kelas ini sering sekali terjadi insiden fatal yang menimpa pembalap belia ya di kelas ini sob. Jadi harapan kedepannya semoga kelas ini bisa lebih baik lagi, tidak menyebabkan insiden-insiden fatal. Karena kalau dilihat balapan di kelas Moto3 itu satu rombongannya ya sob bisa sampai 10 pembalap ataupun lebih, sehingga memang insiden fatal ini sangat beresiko di kelas Moto3. Tetapi nantinya jika menggunakan mesin 400 ataupun 500 cc dengan dimensi motor yang lebih besar, maka balapannya ini akan lebih kurang seperti Moto2. Tidak akan ada pembalap yang berombongan lebih sampai lebih dari 10 pembalap ya di dalam satu rombongan. Kalau dari segi tontonan mungkin agak sedikit membosankan kalau menurut admin ya sob, tetapi akan lebih safety, akan lebih aman. Nah, apalagi nanti pembalap juga lebih dari usianya ya, dari usia 18 tahun ini akan lebih matang lagi, tidak seperti di beberapa musim sebelumnya pembalap di kelas Moto3 ini pembalap usia 16 tahun bisa naik di Moto3. Pembalap 17 tahun bahkan 15 tahun juga sudah bisa naik di kelas Moto3. Oleh karena itu sangat berisiko apabila masih mempertahankan regulasi Moto3 saat ini yang dengan menggunakan mesin 250 cc 1 silinder dan juga dimensinya kecil, sehingga kalau kita lihat di kelas Moto3 sering sekali menyebabkan insiden yang fatal, padahal mereka adalah pembalap harapan di kelas MotoGP-nya sob. Nah, jadi memang untuk Dorna sebenarnya sudah menyiapkan hal ini, dan juga menurut admin sebenarnya baik juga ya untuk pembalap-pembalap yang dibina dari program Road to MotoGP. Karena dari Dani Pedrosa tadi juga menyampaikan misalnya di kelas Moto3 dilakukan penyesuaian dengan menggunakan mesin 400 ataupun 500 cc dengan dimensi motor yang lebih besar, tetapi di kelas Road to MotoGP-nya seperti Junior GP, motor yang digunakannya itu harus sama saja, tidak usah dirubah, tetap menggunakan mesin prototype seperti di kelas Moto3. Namun ya tidak seperti di Moto3 ya, karena di Junior GP mesinnya ini agak sedikit lebih rendah daripada ajang balapan Moto3. Namun kalau menurut Dani Pedrosa untuk kelas ini ya sob, Junior GP tetap saja menggunakan mesin 250 cc 1 silinder seperti motor prototype yang sudah ada saat ini sob. Jadi nantinya pembalap ini untuk level adaptasinya lebih sesuai dari kelas Junior GP menggunakan mesin prototype 250, kemudian naik lagi ke Moto3 mesin 400-500 cc. Nah, ke Moto2-nya tidak akan lagi kesulitan seperti pembalap saat ini. Nah, itu juga harapan admin ya sob. Karena ada pembalap Indonesia yang saat ini dibina di program Road to MotoGP seperti Muhammad Kendra Ramadipa, dan yang lebih utama, bukan lebih utama ya, maksudnya yang menjadi perhatian, yaitu adalah Veda Ega Pratama. Karena memang sudah beberapa musim ini Veda ini selalu mencuri perhatian dari sobat-sobat balapannya di Indonesia, dari ajang balapan yang ia ikuti di program Road to MotoGP Asia, kemudian hingga Veda naik ke ajang balapan di Eropa, dan kali ini Veda juga di musim 2025 level up ke kelas Junior GP. Semoga saja ketika nanti di musim Veda ya, untuk level up ke kelas Moto3, regulasi baru ini sudah ditetapkan, sehingga nantinya kita akan melihat bagaimana pembalap Indonesia bisa cepat beradaptasi di level kelas menengah MotoGP dan nantinya bisa berprestasi dan juga memperebutkan kursi di kelas utama MotoGP. Kalau untuk saat ini
Tentu saja harapan kita satu-satunya adalah di Mario Aji. Jadi mari kita berikan sedikit ruang lagi bagi Mario Aji untuk melakukan adaptasi, karena seperti yang Amin katakan tadi, bukan hanya Mario Aji saja ya sob yang kesulitan, tetapi pembalap yang sudah berprestasi di kelas Moto3 juga sangat kesulitan beradaptasi di kelas Moto2. Tentu saja Mario Aji masih membutuhkan banyak waktu untuk bisa bersaing di barisan depan di kelas Moto2. Semoga saja Mario Aji masih diberikan kesempatan oleh Honda Team Asia di beberapa musim selanjutnya untuk berlaga di ajang balapan Moto2 dan bisa membuktikan bahwa memang sebenarnya Mario Aji bisa bersaing di barisan depan di kelas ini sob. Oke sob, jadi itulah saja untuk pembahasan Amin di video kali ini. Semoga saja informasi yang Amin sampaikan ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian Amin di video kali ini, Amin mohon maaf yang sebesar-besarnya sob. Karena admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.